الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab At-Tafsirul Muyassar di surah Al-Kafirun di juz 30. Kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan qul, katakan wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai sekalian orang-orang kafir. Jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakan, sampaikan, ucapkan, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Di sini tidak disebutkan orang kafir dalam bentuk apa, maka mencakup seluruhnya. Jika sifat ini ada pada seseorang, maka dia layak untuk dipanggil dengan panggilan seperti ini, ya ayyuhal kafirun. Baik dari orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, orang-orang musyrikin, ya, orang-orang ateis, dan yang lainnya, orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Ya. Khususnya yang disebutkan dalam ayat innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Surah Al-Bayyinah. Semuanya orang-orang kafir dari kalangan apa? Ahlul kitab, al-Yahud wan Nasara. Ya. Walaupun mereka dikatakan beriman kepada nabi mereka, tapi hakikatnya mereka kufur. Karena kenapa? Ketika mereka kufur kepada Nabi SAW dan apa yang beliau bawa, maka itu hakikatnya kekufuran kepada ajaran mereka sendiri, karena ya, terutusnya Nabi SAW itu sudah ada dalam kitab mereka. Ya, sudah ada dalam kitab mereka. Oleh karena itu dikenal, dan ini sering kita ulang, sahabat yang mulia Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu itu sebelumnya Yahudi. Sebelumnya Yahudi. Tapi dengan ilmu yang dia punya dari kitab Taurat, ya, dia bisa mengukur ini Nabi SAW ini betul-betul Nabi atau bukan. Karena ilmunya ada dalam kitab mereka. Ya, Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Sama juga Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Yang sebelumnya ya, penyembah api. Ya, Majusi. Setelah itu berpindah ke ajaran Nabi Isa alaihissalam yang ketika itu masih murni. Ya, ajaran Nabi Isa alaihissalam. Masa fatrah tidak ada terutus Nabi dan Rasul, tapi ajaran ya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran Nabi Isa alaihissalam. Ya, dengan kitabnya Injil. Ini kisah keislamannya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu itu berpindah dari satu pendeta ke pendeta yang lain.
berpindah. Ajarannya sama, bayangkan. Coba tempat berbeda, ya, berjauhan, berpindah guru, ajarannya sama. Ya masih sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Walaupun dari gurunya itu ada satu yang menyimpang. Ya, ada disebutkan dalam kisah. Dan terakhir, bayangkan, subhanallah, ini wahyu. Terakhir, gurunya yang terakhir bilang, katanya saya tidak tahu lagi, tidak kenal lagi satu orang pun di atas muka bumi ini yang berada di atas ajaran yang saya anut. Maksudnya ajaran Nabi Isa alaihissalam yang masih murni bersih. Tidak ada lagi saya kenal satu orang pun. Karena ini Salman Al-Farisi setiap kali ingin meninggal gurunya, pendeta yang dia belajar ke situ, padanya, itu dia minta wasiat. Ke siapa lagi kau arahkan saya belajar? Kau meninggal, ya berhenti, tidak belajar. Ya, oh ke sana itu. Ya, dia sama dengan saya di atas ajaran Nabi Isa. Terus sampai yang terakhir, guru terakhirnya bilang tidak ada lagi. Coba bayangkan. Antum bisa bayangkan galaunya itu, ya, pusingnya itu Salman Al-Farisi, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Karena terputus. Tidak ada lagi siapa. Nah, cuman dia bilang, gurunya bilang sudah dekat waktu terutusnya. Coba, waktu terutusnya Nabi akhir zaman. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikasih ilmu tentang ya beliau sallallahu alaihi wasallam. Tempat hijrahnya begini. Jadi Salman Al-Farisi ketika itu ya berusaha untuk ya bertemu dengan Nabi SAW. Syahidnya di sini beliau ya berada di atas ajaran ya Nabi Isa alaihissalam, ya beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ajaran mereka hakikat. Tapi kapan mereka ingkar, mereka tidak mau beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada apa yang beliau bawa, maka ini kekufuran yang nyata. Ya. Padahal sekali lagi mereka itu ahlul kitab, punya ilmu. Bukan orang bodoh, bukan orang jahiliyah. Punya ilmu. Punya ilmu. Tapi bersamaan dengan itu mereka tidak mau beriman. Ini masuk semua. Oleh karena itu di tafsir sebutkan, perhatikan. Kul, katakan Muhammad, ya, siapa yang diperintah? Ayyuhar Rasul. Katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lilladzina kafaru billahi wa rasulih. Kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ini sifat disebutkan. Tanpa mengenal siapa kekafirannya dalam bentuk apa. Itu dia kufur kepada Allah dan Rasul. Suruh ucapkan apa? Ya ayyuhal kafirun. Ya, sini tafsirkan ya ayyuhal kafiruna billah. Wahai orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini label, ya ini gelar, ini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang perintah nabinya untuk disampaikan kepada orang-orang kafir. Ya. Ya, sampai ada yang menolak, ya, lafaz-lafaz seperti ini. Ya, dia tidak terima. Ini Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan kepada nabinya untuk menyampaikan kepada orang-orang kafir. Seru dipanggil. Bukan sekedar dipanggil, ada yang mau dikasih tahu. Ya, itu apa ayat-ayat setelahnya. Wahai orang-orang kafir dalam segala macam bentuknya, Yahudi, Nasara, musyrikin, ya orang-orang ateis yang tidak beriman kepada Allah, itu semuanya masuk. Ya. Karena di sini sebutkan sifat, ya al-kafirun, semua masuk. Dan sebutkan kekufuran dalam bentuk apa? Kekafiran atau orang kafir dalam ya kelompok apa? Tidak. Apa yang mau disampaikan? Kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk menyampaikan kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budu. Aku tidak menyembah ya ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Di sini subhanallah isim mausul yang antum lihat. Ya, dia pakai ma. Ya, dia pakai ma. Ya, karena kadang isim mausul itu bisa dengan man. Di sini pakai ma. La a'budu ma ta'budun. Itu untuk meremehkan perbuatan kesyirikan mereka.
untuk meremehkan, merendahkan siapa yang mereka persekutukan bersama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di Durusul Lugo kita ajarkan apa? Ma ini apa? Ya, kalau ini kata tanya kalau di Durusul Lugo ya. Tapi kalau di sini isim mausul. Ya, isim mausul. Baik. Bukan pakai man, pakai ma. Ya. Maknanya sama, alladzi. La a'budul ladzi ta'budunahu. Ya, saya tidak beribadah menyembah kepada yang kalian sembah. Di sini umum semua yang mereka sembah. Ini bentuk perlepasan diri. Ya, bara' dari Nabi SAW. Ya, disuruh sampai ucapkan ke orang-orang kafir. Ya semua mau jin, mau bebatuan, pepohonan, orang soleh, semuanya. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Baik. Perhatikan tafsirnya, ay la a'budu ma ta'buduna minal asnami wal alihati dzaifati. Itu saya tidak menyembah, Nabi SAW tidak menyembah apa yang kalian sembah dari berhala-berhala, dari Tuhan-Tuhan yang az-zaifah. Ya, az-zaifah kita lihat di kamus tadi, ini artinya palsu. Ya. Ya, kalau bahasa Al-Qur'annya al-batilah. Dia Tuhan tapi Tuhan yang batil, bukan Tuhan yang benar. Ya. Baik. Jadi satu ya, la a'budu ma ta'budu. Baik. Perhatikan sini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya, qul ya ayyuhal kafirun, perhatikan, ay qul lil kafirina mu'linan wa musarrihan. Katakan kepada orang-orang kafir, panggilan ini mu'linan dengan mengumumkan, musarrihan dengan tegas. Jadi sampaikan kepada orang-orang kafir. Ini panggilan ada yang mau disampaikan setelahnya. Ya, dari ayat-ayat setelahnya. Ya, panggil mereka, katakan kepada orang-orang kafir. Baik. La a'budu ma ta'budun ay tabarra' mimma kanu ya'buduna min dunillah. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, tabarra', berlepas dirilah engkau dari apa yang mereka sembah selain Allah. Jadi ini ucapan la a'budu ma ta'budun, ini bentuk perlepasan diri. Baro. Ya. Dari Nabi SAW. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Berlepas diri dari apa seluruh yang mereka sembah. Siapapun yang mereka sembah dalam bentuk kesyirikan apapun, berlepas. Karena a'budu sini ibadah, tidak disebutkan ibadah dalam bentuk apa. Semua bentuk ibadah tidak ada saya serahkan kepada yang kalian sembah, siapapun dia. Coba lihat ini luasnya makna ayat ini. Jadi bukan sekedar, oh Ustaz saya tidak sujud ya Ustaz, saya tidak ruku, saya tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada hajatnya datang berdoa ke kuburan. Ayo. Doa, ibadah. Bisa paham ini? Jadi a'budu ini betul-betul tidak ada satupun ibadah yang saya serahkan kepada selain Allah. Siapapun dia, ma ta'budun, umum, mencakup seluruh. Ya, yang kalian sembah. Tidak kenal lah. Di sini Allah tidak sebutkan rinciannya kan? Rincian jenis ibadahnya apa? Ya, ma ta'budunnya siapa saja, apa saja yang mereka sembah, mencakup seluruh. Ini subhanallah, luar biasa. Dan ini harus kita sampaikan kepada mereka. Bentuk pelepasan itu supaya mereka sadar. Tahu diri mereka berada di atas kebatilan, kesyirikan, kekafiran. Dan ini jelas bentuk kesyirikan yang paling, bentuk kekafiran yang paling besar adalah ketika seorang beribadah, menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sudah maklum kesyirikan terbagi dua, ada syirik akbar, syirik asghar. Ya. Ini syirik akbar, la a'budu ma ta'budun.
Saya sama sekali tidak beribadah kepada siapapun yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Karena nanti di double nanti. Ini bentuk fi'il. Nanti yang dinafikan betul-betul dalam bentuk sifat wala ana abidum ma'abad nanti di ayat yang keempat. Bisa ya? Jadi ini sekali lagi ini ucapan bentuk perlepasan diri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Bahkan di sini Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan ini salah satu dari 2 surah Al-Ikhlas. Ya. Ini surah Al-Kafirun salah satu dari 2 surah Al-Ikhlas. Karena kita tahunya cuma 1, ya. Qul huwallahu ahad. Ini salah satunya. Dikatakan juga surah Al-Ikhlas, betul-betul pemurnian. Ya. Ibadah hanya untuk Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan ini 2 surah ini, Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad, ini digabungkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disyariatkan, digabungkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa tempat. Ya. Dalam salat sunnah fajar, salat sunnah sebelum subuh, sunnahkan ini yang dibaca. Baik. Dalam salat sunnah maghrib, disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Dan 2 rakaat yang kita lakukan setelah tawaf. Ya, ketika kita tawaf umrah, ya. Baik. Setelah tawaf 7 kali, ya. Putaran yang ke-7 selesai, kita menuju ke Hijr Ismail. Di belakang bukan Hijr, Maqam Ibrahim, Maqam Ibrahim. Tahu Maqam Ibrahim? Maqam itu tempat berdiri, isim makan. Maqam, tempat qomah, tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Jadi situ bukan makam kuburan, bukan. Ya. Yang ada adalah jejak kakinya Nabi, telapak kakinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kita disunahkan untuk salat sunnah di belakang makam Ibrahim. Ya. Belakangnya makam Ibrahim. Baik. Nah, ini diantara yang disyariatkan dibaca Qul ya ayyuhal kafir dan Qul huwallahu ahad. Ini saking mulianya ini 2, pentingnya makna 2 surah ini digabung. Bisa dipahami? Baik. Kemudian ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi ini beliau tadi yang berlepas, ya. Jadi kondisi beliau, keadaan beliau la a'budu ma ta'bud. Ya. Saya tidak menyembah dan tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian itu bukanlah abiduna ma a'bud. Disebutkan dalam kata sifat, isim fa'il. Kalian itu bukanlah orang yang menyembah apa yang aku sembah. Dinafikan dalam bentuk sifat. Abiduna. Perhatikan. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, wala antum abiduna ma'abud li'adami ikhlasikum fi ibadati. Perhatikan. Ini penting makna ini kita sebutkan sebelum kita sebutkan di tafsir Muyassar. Jadi kenapa dikatakan kalian itu orang-orang kafir itu bukan abiduna, bukan abid dalam bentuk kata sifat kepada apa yang aku sembah, itu Allah Subhanahu wa taala. Ma'abud itu Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita ketahui bersama kadang kan mereka ayo di sebagian kondisi dan keadaan mereka mampu mengikhlaskan ibadah kepada Allah, ya enggak? Di antaranya doa mereka. Mereka diserahkan murni kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi genting, darurat. Tapi bersama dengan itu tetap dikatakan wala antum abiduna ma'abud. Kenapa? Li'adami ikhlasikum fi ibadati. Karena tidak murninya kalian dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak murni, kan dicampur kan? Iya.
Dicampur dalam kondisi genting kepada Allah murni. Tapi pas hilang kegentingannya, diselamatkan sampai ke daratan, musyrik lagi. Bisa paham ini? Nah, ini dinafikan. Ya. Fa ibadatukum lahu al-muqtarinatu bisyirki la tusamma ibadatan. Ini pokok sering kita ulang-ulang. Ibadah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang bergandengan dengan kesyirikan itu belum dikatakan ibadah. Oleh karena itu kalau antum dapat perintah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah di dalamnya ada perintah untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah, bukan sekedar mewujudkan ibadah. Yang penting salat, yang penting begini, bukan. Salatnya harus kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Puasanya, seluruh ibadahnya harus kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Bukan sekedar ibadah, tapi ibadah yang murni. Oleh karena kata Syekh As-Sidi rahimahullah, ibadah kalian kepada Allah yang bercampur bergandengan dengan kesyirikan itu belum dikatakan ibadah. Belum dianggap ibadah. Oleh karena dinafikan wala antum abiruna ma'abud. Bisa? Baik. Dan tidak dinafikan dalam bentuk apa? Fi'il, karena mereka melakukan. Dalam sebagian kondisi dan keadaan, mereka melakukan. Tapi kalau misalnya jadi sifat abirun, oh enggak. Ya, jadi dikatakan wala antum ya'buduna ma'abud. Itu pun ya'budun, itu kita sudah ya sebutkan bahwasanya ini saja makna sudah cukup. Bahwasanya mereka belum sampai dikatakan mewujudkan ibadah. Karena ibadah yang diinginkan dalam Al-Quran adalah ibadah yang murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, dinafikannya sudah ya. Paham ini? Ini kenapa dinafikan mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali? Karena ibadah mereka belum murni, belum ikhlas. Ini peringatan untuk kita. Ya, jangan sampai kita kaum muslimin dan muslimat itu hanya berpikir bagaimana kita beribadah, bagaimana kita beribadah, bagaimana kita beribadah. Tidak pernah kita berpikir bagaimana kita betul-betul memurnikan ibadah tersebut hanya kepada Allah. Ini masalah. Jangan sampai kita terjatuh dalam kekafiran, syirik akbar, dalam keadaan kita tidak tahu, kemudian kita merasa aman dari panggilan ini. Qul ya ayyuhal kafir. Ya, kan orang Indonesia sholat terus saya beribadah, bahkan haji begini, umrah. Hati-hati. Walaupun kita haji, umrah, sholat, puasa, zakat dan seterusnya, bersedekah, kalau kita masuk dalam ayat ini, ayo, kita terjatuh dalam kesyirikan, syirik akbar, bahkan berulang-ulang kali, bahkan rutin kita lakukan. Bagaimana? Apakah kita merasa kita tidak kena ayat ini? Kalau kita modelnya seperti itu, malah kita yang dipanggilin. Qul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang kafir. Baik, kita salah. Ngerti? Bisa dipahami nih? Karena orang biasa baca ini ayat surah. Bukannya orang-orang kafir. Ya, bukan untuk saya. Ya, bukan untuk saya. Dalam kondisi dia sudah terjatuh dalam syirik akbar. Bahkan rutin dilakukan. Berulang-ulang kan. Setiap tahun dia lakukan. Mengerikannya, coba hati-hati. Ini pentingnya kita belajar. Dan ilmu yang paling wajib kita pelajari adalah ilmu tentang tauhid. Ilmu tentang tauhid. Ya. Sehingga kalau dia baca surah ini, dia tak merasa aman. Ini kita belum sampai derajat ini. Ya. Belum kita seperti yang disebutkan oleh Allah, la a'budu ma ta'budu, belum sampai kita ke situ. Oh, bahaya. Apalagi mau wala ana 'abidu ma 'abadtum, ini tingkatan lebih tinggi. Ayat selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita baca dulu di tafsir Al-Muyassar. Wala antum 'abiduna ma a'bud wala antum 'abiduna ma a'budu min ilahin wahid. Ya, dinafikan sini wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum, dan kalian tidaklah menyembah apa yang aku sembah, min ilahin wahid, dari ilah yang satu. Wa huwa Allah atau huwa Allah Rabbul Alamin al-mustahiqqu wahdahu lil ibad. Itu dialah Allah Rabbul Alamin yang dialah semata yang berhak untuk disembah.
Jadi bukan berarti mereka sama sekali tidak ada ibadah kepada Allah. Ya. Tapi mereka belum memurnikan seluruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Karena ini jangan dinafikan, karena orang-orang musyrikin di kondisi genting, kondisi darurat itu mereka mampu memurnikan doa mereka, ibadah mereka kepada Allah, itu berbentuk doa. Ya. Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Fa idza rakibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Allah sendiri yang bilang. Mereka dalam kondisi genting, terjepit, dalam keadaan yang sangat dahsyat, mereka mampu mengikhlaskan doa. Doa ibadah kan? Ya. Mukhlishina lahuddin, betul-betul ikhlas murni, hanya berdoa hanya kepada Allah. Kenapa? Karena mereka punya bekal keyakinan dari sisi rububiyah, bahwasanya hanya Allah yang mampu menyelamatkan mereka. Penguasa langit, penguasa bumi, hujan, air laut, dan seterusnya. Ya, termasuk yang mengendalikan kapal, itu semua Allah Subhanahu wa taala. Ya, pas dalam kondisi begitu, tidak ada Lata, Uzza dan mana dia ingat, tidak ada. Bodoh berdoa ke Lata, Uzza dan mana? Pohon, batu, benda mati. Dengar saja tidak. Paham ini? Ya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu. Tapi bersamaan dengan itu dinafikan. Mereka belum sampai tahapan apa? Dikatakan beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena ketika disebutkan dalil tentang ibadah kepada Allah, ibadah yang dimaksud adalah ibadah yang murni. Dinafikan. Wala antum abiduna ma'bud. Bisa? Nah, lanjut. Penegasan dari ayat yang kedua. Ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Di ayat yang keempat diulangi dengan makna yang lebih dalam lagi. Wala ana 'abidum ma 'abadtu. Dan aku bukanlah 'abid. Ya, kalau tadi dalam bentuk fi'il mudhari, a'bud. Ini 'abid, sifat. Ya. Wala ana 'abidum ma 'abadtu. Saya bukanlah, kalau diartikan bebas sama aja artinya. Saya bukanlah penyembah apa yang kalian sembah. Ya, maksudnya saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Tapi di sini dinafikan dalam bentuk sifat, abid, isim fa'il. Ya. Dari sini kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah kasih faedah ke kita. Jadi wala la a'budu ma ta'budun, ya pakai fi'il mudhari ini katanya ini yadullu 'alal hal. Jadi sekarang dalam kondisi sekarang saya betul-betul tidak beribadah menyembah kepada siapa yang kalian sembah selain Allah. Ini a'bud. Ini kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Di ayat yang keempat dinafikan wala ana 'abidum ma 'abadtum, itu fil mustaqbal. Untuk waktu yang akan datang. Ya. Isim fa'il 'abid. Ya. Ini kata Syekh Al-Utsaimin wasmul fa'ili la ya'malu illa idza kana lil istiqbal. Ya, subhanallah, ini jago bahasa juga Syekh rahimahullah. Ya. Beliau punya syarah Al-Jurumiyah. Ya. Syarah matan Jurumiyah. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi tadi ayat yang kedua la a'budu ma ta'budun, kalau antum ya ditanya apa bedanya? Ya. Kalau sepintas lalu artinya sama, maknanya sama. Maka sebutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah bahwasanya la a'budu ma ta'budun, ayat yang kedua pakai fil mudhari a'budu, ini yang dinafikan dalam fil hal. Kondisi sekarang. Bahwasanya sekarang saya detik ini saya tidak beribadah dengan bentuk ibadah apapun kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang keempat wala ana 'abidum ma 'abadtum, ini dinafikan fil mustaqbal. Ya. Paham ini? Dinafikan sekarang, ayat yang kedua tadi, dan akan datang seterusnya sampai saya meninggal. Oleh karena itu perintah tauhid itu sampai mana? Sampai kita meninggal. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jadi antum jangan pahami ini perintah ibadah saja, bukan. Tapi perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin. Sampai datang yang pasti datang siapa? Al-yakin, al-maut. Bukan yang penting kita beribadah. Tidak. Tapi ibadah yang murni hanya kepada Allah, tidak kepada selain. Bisa dipahami? Jadi ini yang dinafikan wala ana 'abidu ma 'abadtum, untuk yang akan datang.
Ya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Sekutu. Ya. Kehidupanku, seluruh kehidupanku, amanah soleh yang aku lakukan di kehidupanku semua untuk Allah. Lillahi, saya meninggal di atas tauhid. Wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Tidak ada. Ya, bukan saya mati karena si fulan, si Tuhan ini. Tidak. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dinafikan wala ana abidun ma'abadtum. Bisa paham ini? Kemudian diulangi lagi. Wala antum abiduna ma'am. Kalian, sebelumnya kita baca tafsirnya di ayat yang keempat. Wala ana abidun ma'abadtum minal asnami wal alihatil batila. Mirip maknanya dengan yang tadi ya. Tidak ditekankan makna yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Dan saya tidak menyembah apa yang kalian sembah dari al-asnam, berhala, dan al-alihah batilah. Kemudian wala antum abiduna ma'abud. Ini sudah. Ayo wala antum abiduna mustaqbalan ma'abud. Ini ditambahkan makna dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah mustaqbalan di waktu yang akan datang. Baik. Perhatikan di keterangan yang disebutkan di tafsir Muyassar. Perhatikan. Wa hadhil ayatu nazalat fi ashkhasin bi'ayanihim minal musyrikin. Ini berkaitan dengan makna mustaqbal yang saya garis bawahi di sini. Jadi Allah nafikan kalian tidak akan menjadi abid, penyembah apa yang aku sembah nanti di waktu yang akan datang. Disebutkan dalam tafsir Muyassar, ini ayat turun berkenaan dengan ashkhas, individu-individu tertentu, orang-orang tertentu, bi'ayanihim minal musyrikin, dari kalangan orang-orang musyrikin. Yang mana disebutkan sini pada alimallahu annahum la yu'minuna abadan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui bahwasanya mereka ini tidak akan beriman selama-lamanya. Dinafikan. Wala antum abiduna ma'abud. Ya, ketika makna ini mustakbalan kita tetapkan. Jadi orang-orang tertentu dari orang-orang musyrikin. Ya, walaupun asal maknanya sama dengan apa yang kita sebutkan tadi. Ya. Dan terakhir, ini ayat yang terakhir yang banyak disalahpahami oleh kaum muslimin. Disebut-sebut lakum dinukum waliyadin, lakum dinukum waliyadin. Ini seakan-akan dia mau-maunya. Ya. Padahal ini ayat malah ini bentuk puncak perlepasan diri antara kita kaum muslimin muwahhidin dengan orang-orang musyrikin kafirin. Lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, waliyadin, dan bagiku agama. Disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, lakum dinukumul ladzi asrartum 'ala ittiba'i. Untuk kalian agama kalian yang kalian asrartum, terus menerus mengikutinya walaupun itu agama kebatilan, kekafiran, kesyirikan. Untuk kalian ini, waliyadinil ladzi la abghi ghairah. Dan untukku agamaku yang aku tidak akan mencari agama apapun selainnya. Dan inilah agama Islam, inilah agama kita. Kalau kita ngaku muslim ini, baca surah Al-Kafirun. Ya. Ini agama Islam ini. Wahai orang-orang kafir, saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Terus. Dan ini pokok agama, dasar agama. Bahkan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Di surah Ali Imran. Ditegaskan dalam surah Al-Maidah ayat yang terakhir turun apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Terus wa raditu lakumul Islam. Allah mentakyin, menyebutkan Islam satu-satunya. Kata Allah, dan aku telah ridhoi Islam sebagai agama untuk kalian. Tidak ada agama yang lain disebutkan. Dan Allah mengancam di akhir juz 4, ya, atau juz 3, juz 3.
Di akhir juz 3 Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang mencari agama selain Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhir juz 3 Ali Imran. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Karena nanti di akhirat dia betul-betul termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Bisa dipahami? Ya bukan lakum dinukum waliyadin, ya kita mau-maunya kita. Ya apalagi dia gabung la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Sudah berarti orang bebas. Lepas, tidak ada. Aman-aman saja. Ya. Ini semua agama katanya berasal dari langit, agama samawi. Ya. Pernah dengar itu? Ya, agama samawi ini katanya ini syariatnya Nabi Isa, Nabi Musa. Ini katanya semua sama katanya dari langit. Nah, kita sudah sebutkan dari tadi toh. Qul ya ayyuhal kafirun, siapa yang dipanggil? Hei. Siapa yang dipanggil ini? Al-kafirun, siapa ini? Itu tadi, yang tidak mau beriman kepada Allah, kufur kepada Allah dan Rasulnya. Siapa Rasulnya dimaksud sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mau katakan agama samawi? Ya, semua agama sama. Ya. Kalau sama berarti kita bebas memilih dong. Kalau begitu. Kalau bebas memilih berarti tidak ada orang kafir, semua muslim. Bahkan di sini di ayat yang terakhir dikatakan lakum dinukum waliyah. Berarti apa? Beda. Untuk kamu agamamu, untuk saya agama berarti beda. Sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Sama dari sisi mana? Sama. Cuman orang malah dikata lakum dinukum waliyah. Sudah kamu. Nah, ini puncak perlepasan ini untuk kalian agama kalian dan untuk agama. Bisa dipahami? Baik. Ini subhanallah ya. Ini surah Al-Kafirun ya, hendaknya kita perhatikan maknanya dengan baik. Baik. Dan tentunya makna dan kandungan ini hendaknya kita pegang. Ya, apalagi dari awal Syekh As-Sa'di rahimahullah menyebutkan ini ucapan ya ayyuhal kafirun, tidak boleh kita ragu di sini. Kita mu'linan musarrihan, betul-betul tegas menyampaikan sebagai bentuk dakwah kepada mereka, mengingatkan ya hakikat kondisi mereka. Ya, ini perintah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini bukan hanya untuk kaum muslimin. Apa perintah yang pertama dalam Al-Qur'an? Tanya antum, apa yang perintah pertama dalam Al-Qur'an? Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum. Beribadah kalian kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian. Sekarang kita tanya, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kita tanya, siapa yang ciptakan kalian? Ini burhanut tauhid tidak bisa. Kanci mati, skaster. Ya. Dipakai rububiyah untuk menghujai apa? Uluhiyah. Tidak bisa lari. Ya. Sekarang siapa yang cipta? Siapa yang ciptakan? Siapa yang ciptakan? Orang tuaku bisa bikin, tidak bisa. Ya. Buktinya apa? Meninggal anaknya bisa bikin lagi. Tidak bisa. Seandainya mau-maunya tidak usah kita bikin pabrik saya produksi. Bukan, itu Allah yang ciptakan. Orang-orang sebelum kita siapa yang ciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua Allah yang ciptakan. Sekarang sini Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kita nikmat penciptaan tersebut. Kita diciptakan itu nikmat. Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa? Perhatikan. Keharusannya apa? Kita wujudkan kesyukuran dengan apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak tempat seperti itu. Ingatkan nikmat sama surah sebelum ini, inna a'tainakal kautsar. Sebutkan nikmat yang sangat banyak, kebaikan yang sangat banyak, di antaranya al-kautsar, sungai di surga. Ya, yang inilah di sini suplai air ke al-haud, telaga Nabi SAW.
Dari sini mata air dari sungai Al-Kautsar ini surga. Airnya mengalir ke Al-Haud di telaga pada mahsyar. Setelah itu apa? Kata Allah, "Fasholli li rabbika wanhar." Jadi nikmat ini ada konsekuensi, keharusan. Untuk apa? Syukuri. Cara mensyukurinya apa? Dengan mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah terbesar adalah tauhid. Mulai dari kemana kita? Mulai dari kemana? Semua nikmat. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Semua nikmat yang kau rasakan, kekayaan yang kau rasakan. Ini ucapkan ke orang kafir. Ya, pangkat, jabatan, harta yang kau miliki, istri yang kau miliki, semua harta dari siapa? Siapa yang kasih? Allah Subhanahu wa taala. Maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jangan beribadah kepada selain. Ini kalau kita cerita kesyukuran ini yang paling harus kita pahamkan. Kalau mau dikatakan bersyukur, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Oleh karena itu digabungkan, balillah fa'bud wa kum minasyakirin. Ya, balillah fa'bud. Bahkan hanya kepada Allah engkau beribadah. Wa kum minasyakirin. Dan jadilah orang-orang yang bersyukur. Mau bersyukur, wujudkan ibadah yang murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dari la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Bisa dipahami? Jadi ini surah Al-Kafirun ini hendaknya kita pahami, kita perhatikan mana-mananya dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini bentuk perlepasan diri kita dari orang-orang kafir, orang musyrikin dan yang lainnya. Dan ini istilah ini dipakai dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebutkan, bukan kita. Jadi jangan sampai istilah-istilah syariat seperti ini kita tolak. Tidak mau saya non-muslim. Non-muslim di sini jelas. Allah menyebutkan al-kafirun. Bahkan suruh panggil. Kul ya apa? Nida. Ya. Nida apa itu? Bisotin alim. Suara tiga ada orang panggil. Nida. Dari sisi bahasa. Panggilan. Suruh panggil. Suruh. Kasih tahu. Kebaikannya. Dikasih tahu. Didakwai. Ya. Dan ini makna sudah disebutkan dalam salah satu usul. Ya. Ya, kita berlepas diri dari orang kafir bukan berarti kita diam dari kebatilan mereka, kesyirikan mereka, kekafiran mereka. Dan bukan berarti kita tidak mengajak mereka. Ini. Jadi jangan sudah ini surah Al-Kafir kita harus berlepas diri begini. Itu dakwah harus sampai ke mereka. Harus kita kalau saya begini, saya muahid, saya ini. Ada orang kafir tidak didakwai, tidak dipahamkan tentang kebatilan agama mereka, kemudian diajak masuk Islam. Saya caranya. Karena itu konsekuensi. Antum pernah ketemu teman misalnya, antum ajak, pahamkan, pernah. Jangan, ini kewajiban juga sama, dakwah bukan hanya dakwah kepada kaum muslimin saja. Umat itu ada dua, ada umat dakwah, ada umat ijabah. Umat ijabah kaum muslimin, umat dakwah semua manusia. Kita dakwah. Termasuk orang-orang kafir. Kita dakwah kebaikan untuk dia. Kita ingin menyelamatkan dia dari api neraka. Dakwah pahamkan, ini agama batil, tidak boleh. Kita harus beribadah hanya kepada Allah. Karena mereka kadang tidak tahu. Ya. Sama anak-anak, coba lihat anak kecil. Suruh minum obat. Pahit obatnya, lari enggak? Mau disunat, lari enggak? Kebaikannya. Jangan digunting anuku. Saya minum obat, pahit. Itu kebaikannya. Kita aja kasih tahu. Ya, paham itu kesyirikan, kekafiran, namun ini kekal kamu dalam neraka kalau kau tidak tobat. Kau tidak masuk Islam, celaka kamu dunia akhirat. Tahu, dakwah ya. Kalau dia main logika, kancing dia dari sisi apa? Rububiyah. Termasuk orang-orang ateis. Kita sudah ajar itu. Antum ketemu orang ateis, orang tidak mengaku adanya Tuhan, mainkan dia. Ya. Bilang ada HP canggih. Ya, RAM-nya 100 giga. Memorinya 1 tera dan seterusnya, baru bilang tidak ada yang bikin. Ada sendiri. Ya. Ada sendiri. Ada.
Apa? Apa dia bilang? Dusta. Tapi kalau bilang dusta, kamu ada sendiri, muncul begini. Siapa yang bikin kamu? Itu kamu handphone saja, kau tidak terima kalau dia muncul sendiri. Nah sekarang ini, kau bilang tidak ada pencipta, tidak ada Allah. Itu kamu lebih, ya. Ini kasar. Coba, ya. Kalau kita mencuci, nodanya kecil, biasa toh, lembut. Tapi kalau nodanya keras, nodanya susah, bandel. Sama juga dalam dakwah seperti itu. Dia agak sulit. Si kancing-kancing kasih paham. Ini kebaikan dirinya supaya dia selamat. Dan ini kadang disalahpahami, orang bilang kau radikal, kau subhanallah. Mana inilah rahmatan lil alamin. Ini siapa yang disuruh sampaikan? Saya tanya antum, siapa yang disuruh sampaikan ini? Qul ya ayyuhal kafir, siapa? Nabi SAW yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ini rahmatan lil alamin ini. Sampaikan kekafiran supaya ditinggalkan, dijauhi. Ya, masuk ke dalam Islam, keselamatan dunia akhirat. Ya, ini rahmatan lil alamin ini, rahmatan lil alamin. Jangan rahmatan lil alaminnya diambil baru istilah ini enggak mau dipakai. Ya, enggak mau disampaikan. Malu-malu, takut-takut. Ya, tape. Sekian ya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.